Presiden berpura-pura timpang selama 10 tahun. Dokter wanita menyembunyikan identitasnya. Mereka awalnya bermaksud berpura-pura menjadi suami istri. Sekadar agar penyakit kakek dan nenek maupun orang tuanya berubah menjadi lebih baik. Siapa sangka perasaan itu akan muncul. Tapi tidak ada yang bisa memprediksinya. Pertama kali mereka bertemu adalah di kamar mandi. Suatu hari sebelum Luke Gia-am bertunangan. Dia mengetahui bahwa tunangan dan saudara tirinya mempunyai rahasia. Jadi setelah dia mencatat buktinya, dia langsung berbalik dan lari. Siapa sangka tunangannya akan mengejarnya. Luke Gia-am berlari ke toilet pria di sebelahnya. Ketua melihat ini dan merasa takut. Toilet pria, apa yang sedang kamu lakukan? Silakan keluar. SST, diam apa? Jangan panggil aku seperti itu. Mungkin kamu kehabisan? Bagaimana jika dia kehabisan? Jika foto itu terekspos, Anda akan mati. Tidak mungkin, dia pasti ada di lantai ini. Anda pergi ke sisi lain, saya pergi ke kamar mandi. Oke, jangan bergerak, lumpen. Siapa? Baru saja, saat aku pergi ke kamar mandi, dia berlari masuk, lalu berlari ke arahku, menarikku untuk bersembunyi. Suara apa itu? Ada yang berhenti mengetik, belum selesai. Tanpa diduga, Luke Gia-am tidak menahan diri. Dia menusuk kakinya, lalu meninggalkan sebuah kalimat. Tunggu di sini, lalu dia pergi. Dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan orang sakit yang terjatuh di pinggir jalan. Luke Gia-am mengambil jarum akupuntur. Orang di depannya adalah kakek dari orang sebelumnya. Presiden membantu kakeknya menemukan dermawannya. Dia melihat sosok yang dikenalnya. Begitu cepatnya kita bertemu lagi. Luke Gia-am masih menjadi kepala departemen. Curang, satu tusukan dariku tidak akan membuatmu cacat kan? Masih bagus kan? Jangan biarkan itu jatuh ke tanganku. Ini adalah rumah sakit, jangan bercanda. Saya akan memberitahu Anda bagaimana rasanya Anda tidak bisa bergerak. Ini sangat menjengkelkan. Hao Tui, penyakit ini memiliki masa inkubasi dan dapat diobati sejak dini. Anda harus bergegas. Dia tidak bisa menahan amarah ini. Dia mengusir semua orang yang tidak pantas menjadi dokter. Tapi dia harus menemukan seseorang yang ahli dalam akupuntur. Namun ingin bertemu dengan orang itu sangatlah sulit. Namun dia tidak mengetahui bahwa orang yang menyelamatkan kakeknya adalah Luke Gia-am. Teriak Luke segera menelepon Gia-am untuk berdiskusi. Adik perempuannya mengatakan semua ini karena Gia-am telah menyakitinya. Dia dengan marah memarahi. Dia mempertaruhkan nyawa nenek Gia-am dan memaksanya menikah. Gia-am harus berkompromi. Upacara pertunangan, presiden juga diundang untuk hadir. Orang yang bertunangan hari ini, perbaiki dia. Saya tidak menyangka 9 keluarga akan datang. Itu sungguh tidak sopan. Ini anak saya Mantrafu, ini menantu perempuan saya Luke Uyenin. Bukankah ini namanya? Ya, itu karena pihak hotel salah menulisnya. Memperbaikinya. Rumahmu juga menarik. Saya merasa ini memiliki makna tersembunyi. Pengantin wanita itu bahkan membiarkan orang menindasnya. Lihat bagaimana kelanjutannya. Video apa ini? Jangan menonton lagi. Suamiku, apa yang harus aku lakukan? Di mana sutradaranya? Ada apa dengan kalian? Maaf paman. Jaringan hotel telah diretas. Bisnis apa yang kalian lakukan? Lihat, kami sedang diplot. Halo para tamu. Cuo Gia, aku membuatmu tertawa. Tidak apa-apa, cepat pergi. Ingin pergi melihat? Biarkan melihat. Video tadi, apakah Anda mengirimkannya? Apakah kualitasnya jelas? Ingin mati? Saya tidak takut. Tangkap lagi. Sangat mati rasa. Masuk ke sini dan bawa jarum. Cuo Gia, bantu aku memblokir orang di belakangku. Mengapa? Jika Anda tidak memblokirnya, saya akan memberitahu Anda tentang kaki Anda. Ya? Pergi ke arah lain. Cuo Gia ini, jaringan tidak diperlukan lagi, bukan? Kenapa begitu? Nenekmu ada di kamar 1206 kan? Anda menyelidiki saya, asrama. Izinkan saya mengingatkan Anda harus berhati-hati terhadap penerus keluarga Meng. Bukankah kamu sudah keluar? Aku bisa melindungimu untuk sementara, tapi bisakah aku melindungimu seumur hidup?
Jika kamu bisa mengakui hubungan kita, maka aku bisa melindungimu selamanya. Apakah kita punya hubungan? Oh, gadis cantik punya banyak gosip, semua orang percaya itu. Sampah tidak hanya ingin dekat dengan saya, tetapi juga ingin saya mengambil inisiatif. Jangan bergantung padaku lagi, sudah kubilang, cepat atau lambat suatu hari nanti kamu akan membutuhkanku. Turun dari mobil, turun dari mobil. Pernikahan keluarga Luke dianggap batal, biaya pernikahan sudah tidak tersedia lagi. Hal ini membuat putri ibu tirinya malu. Tak disangka, ibu tiri yang jahat itu langsung pergi ke rumah sakit. Untungnya, presiden ini ada di sana untuk menyelamatkannya. Namun yang paling mengejutkan dari semuanya, kakek dan nenek CEO adalah teman lama. Ternyata dermawan yang menyelamatkan nyawa mereka adalah keponakan mereka. Keduanya memutuskan untuk memperkenalkan mereka satu sama lain. Kemana Nona Luke pergi? Kenapa aku selalu melihatmu? Tidak menyenangkan sama sekali. Aku tidak lebih baik. Cepat atau lambat aku akan marah padanya. Georgia, menurutmu kenapa kamu akan sering bertemu Nona Luke? Saya ragu saya akan diintimidasi olehnya dalam hidup ini. Saya menemukan seorang dokter pengobatan Tiongkok yang sangat baik. Ini tidak mendesak, dia sudah membuat janji dengan Nguyen-Nguyen, mereka akan datang nanti. Anda bertemu orang terlebih dahulu. Kakek, sepertinya aku punya seseorang yang kusuka. Jika kamu menyukai seseorang, mengapa kamu masih perawan di usia 26 tahun? Lalu aku, bodoh aku kan, suka itu. Berdiri dan biarkan dia duduk. Aku, jangan terburu-buru dulu. Aku tahu tentang itu. Ini adalah anak cucunya. Benar-benar kejutan. Itu terlalu berlebihan. Ternyata kalian berdua saling kenal. Saya kenal, belum terbiasa. Hari itu, dialah yang mengusir Kimai. Terima kasih, Nguyen-Nguyen. Bagaimana kabar cucu ini? Nguyen-Nguyen juga menyelamatkan saya. Dikatakan juga bahwa bertemu satu sama lain adalah takdir. Jangan saling berterima kasih lagi. Mulai sekarang, Anda harus bergaul dengan Nguyen-Nguyen. Tidak masalah. Bagus. Papa khawatir di masa depan, Den tidak akan punya siapapun yang merawatnya. Aku juga mengkhawatirkanmu. Den, mulai sekarang, aku akan mempercayakan Nguyen-Nguyen kepadamu, kamu tidak boleh mengganggunya. Tolong ajari saya lebih banyak. Mari kita saling membantu. Buku registrasi rumah tangga ini. Levan, bagaimana kalau kita biarkan mereka bicara berdua saja? Apapun, jadi kita keluar dulu. Husi, saudaraku, kenapa kamu tidak biarkan aku bicara? Apakah kamu tidak melihat, keduanya sudah saling kenal, masih ada konflik, biarkan saja yang menyelesaikannya. Tunggu Den mengejar Nguyen-Nguyen sebelum berbicara tentang pernikahan. Tampaknya lebih baik. Bagaimana sekarang, kakak, ada apa? Cocok berubah menjadi tidak cocok lalu hilang. Saudaraku, kalian berdua masih sakit. Hanya dengan bahagia Anda bisa pulih dengan cepat. Jadi kita berdua. Oke, tapi aku hanya untuk mereka, kami hanya akting. Apakah penyakit kakek saya akan sembuh? Biayanya sangat mahal. Berapa harganya? 5 juta, menolak tawar-menawar. Jangan mengira aku menipumu, 5 juta itu sudah sedikit. 5 juta. Jika Anda tidak bisa melakukannya, bayar saya. Apakah menyenangkan menerima uang dari pacarmu? Sungguh, apa itu pacar dan tanpa pacar? Mengapa kita tidak terbiasa lagi? Itu harus diperhitungkan dengan jelas. Berciuman, tidak apa-apa, keluar dari sini. Kaki pacarku jadi seperti ini. Bagaimana cara saya pergi? 5 juta pasti ada pelayanan senilai 5 juta kan? Anda tidak perlu khawatir, keduanya bahagia, mereka semua satu keluarga. Meskipun Anda menggunakan kursi roda, Anda dapat melakukannya seperti ini.